Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja pada PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Pipin Zainal Arifin, mahasiswa PPG batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Muhammadiyah Malang dengan NIM 2025 1063 132 8152. Pada hari ini, tanggal 2 Februari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS YPPS Sukamiskin, kelas 9 dengan materi hak dan kewajiban warga negara. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali di pelajaran PKN semester 2. Insya Allah hari ini kita akan belajar tentang materi hak dan kewajiban bernegara, warga negara. Sebelum itu mari kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Silakan Aida kayaknya untuk dipimpin. Siap. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Sebelum itu saya akan absen terlebih dahulu. Yang pertama, Azam Rizky Maulana hadir. Al-Kaisar Dwi Juliadi, Alia Despiani Akbar, Asraf Maulana Ridwan, dan Wioda Nur Alim. Siapa yang tidak hadir? Raihan. Oke. Mari kita doakan mudah-mudahan Raihan segera disembuhkan penyakitnya. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi al-hibil ba'sya isfi antasyafi la syifa illa syifa buka syifaan la yudhadu saqalan. Oke, kita lanjut pada pembelajaran hari ini, yaitu tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Oke, yang pertama, siapa yang tahu apa definisi atau arti dari hak dan kewajiban? Ada yang tahu? Oke, nanti silakan. Arti hak adalah sesuatu yang harus didapatkan dan memiliki usaha. Arti dari kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Oke, sip, luar biasa. Ada pendapat lain? Cukup? Ya, oke. Hak adalah sesuatu yang harus kita dapat atau kita miliki. Misalnya, ketika kita sebagai warga negara di Indonesia, kita berhak mendapat apa saja? Ada yang tahu? Kita sebagai warga negara Indonesia harus mendapatkan hak apa saja? Sesuatu yang harus didapatkan dari negara terhadap kita. Kesehatan, betul. Siapa lagi? Kita lagi belajar apa? Pendidikan. Terus apa lagi? Hah? Keadilan. Oke sih. Terus apa lagi? Ada yang tahu? Hidup yang layak, mempunyai rumah yang layak untuk ditinggali. Alhamdulillah, mungkin anak-anak di sini sudah dapat hak pendidikan, yaitu belajar di sekolah MTS YPPS ini. Dan mudah-mudahan kalian dapat ilmu yang manfaat di dunia wal akhirat. Amin. Nah, itu hak yang harus diterima oleh kalian sebagai warga negara Indonesia.
Terus apa kewajiban? Kalau kewajiban itu sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan sebagai warga negara. Sebagai warga negara kalian itu di Indonesia harus melakukan apa saja? Yang pertama apa? Bayar pajak. Oke, ini yang rajin bayar pajak. Terus apa lagi? Yang kedua, wajib apa? Dalam aturan undang-undang kita wajib belajar berapa tahun? 9 tahun. 9 tahun, tapi undang-undang berikutnya ditambah menjadi 12 tahun. 12 tahun itu berarti sampai SMA. Apalagi kewajiban kalian? Taat dan patuh terhadap aturan-aturan yang ada di Indonesia. Terus kewajibannya apa lagi? Antar umat beragama harus saling toleransi, menghormati satu sama lain. Terus apa lagi? Kewajiban kalian sebagai warga negara. Apa lagi? Udah tadi belajar. Terus apa lagi? Wajib bekerja tidak? Untuk siapa? Untuk negara. Wajib mengabdi tidak? Wajib mengabdi, cinta tanah air. Seperti misalnya, kalau misalnya kalian udah tamat di pendidikan ini, kalian bisa mengabdi sebagai TNI atau PNS, itu sebagai abdi negara. Oke, anak-anak, untuk pelajaran hari ini yaitu bab ketiga tentang hak dan kewajiban warga negara, tentang kemerdekaan berpendapat di era keterbukaan informasi. Mari kita perhatikan video berikut. Dapat di era keterbukaan informasi. Halo teman GC, pernahkah menyampaikan pendapat atau ide saat diskusi kelompok? Atau mungkin kalian pernah berkomentar di media sosial tentang kasus atau peristiwa yang baru terjadi? Kalau iya, berarti kalian sudah menikmati hak sebagai warga negara untuk bebas menyampaikan pendapat. Hak ini penting loh, karena kemerdekaan berpendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia. Apa Hak itu kemerdekaan kemerdekaan berpendapat berpendapat? itu termasuk pada Kemerdekaan hak berpendapat asasi manusia. adalah hak setiap warga negara pengertiannya. untuk menyampaikan pikiran secara lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemerdekaan berpendapat ini dijamin oleh hukum. Ini udah pasti dijamin oleh undang-undang, yaitu pasal 28 ayat 1 maupun undang-undang. Contohnya pada pasal 28E ayat 3 UUD 1945 berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Ada juga Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, dan juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menjamin setiap orang untuk menyampaikan pendapatnya. Tapi meskipun kebebasan berpendapat dijamin oleh undang-undang, bukan berarti kita bisa semuanya berpendapat ya. Apa yang harus kita perhatikan saat menyampaikan pendapat? Dalam menyampaikan pendapat, kita harus tetap menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diatur, aturan moral. Misalnya di situ tidak boleh ada demonstrasi, menjaga dan menghormati keamanan dan terus ketertiban nanti umum, hukum yang serta berlaku, menjaga keutuhan menjaga persatuan dan keamanan, kesatuan jangan bangsa. sampai ada Artinya, anarkis. menyampaikan pendapat tidak boleh diikuti dengan ujaran kebencian, hasutan, Ini batasannya boleh ada ujaran kebencian, hasutan, provokasi, apalagi hoax, menggunakan caci berita maki bohong dan atau hoax. hoax. Bagaimana untuk penyampaian pendapat? Penyampaian pendapat dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Ini terbagi menjadi Penyampaian dua pendapat bentuknya. secara lisan Yang misalnya pertama dalam lisan bentuk pidato, dan yang kedua wawancara, lisan.
yang pertama Lisa, yang pertama melalui pidato atau wawancara, dialog atau diskusi media sosial. atau misalnya kalian kirim video di media sosial. Email, kolom opini di koran atau majalah, Kalau tulisan ini poster, selebaran, dan spanduk. ini. Selain itu, bisa juga dalam bentuk Oke, apakah kalian sudah mengerti tentang materi ini? Oke, silakan apabila ada yang mau bertanya. Silakan mengajukan tangan. Oke, silakan Alicia. Apakah boleh demo di depan istana negara? Kenapa tidak boleh demo di depan Istana Negara? Karena Istana Negara itu adalah tempat yang disakralkan di tiap negara. Ya, di tiap negara itu di tempat yang disakralkan. Beda misalnya dengan di Inggris itu ada istana raja atau ratu. Tapi kalau di Indonesia itu ada istana presiden. Nah, itu tidak boleh tersentuh demo. Tapi untuk hari ini banyak sekali yang demo ke istana presiden. Tapi hanya di ring berapa? Karena ada ring 1, ada ring 2, ada ring 3. Kenapa tidak boleh di istana presiden? Karena itu disakralkan. Dan negara itu punya wibawa dengan gedung itu, ya, punya kewibawaan karena adanya gedung itu. Jadi ketika misalnya yang berdemonstrasi itu berdemo ke istana presiden, berarti itu menginjak wibawa negara tersebut. Oke, mengerti? Oke, silakan yang lainnya. Oke, silakan. Oke. Apakah boleh misalnya menyatakan pendapat di masjid? Apakah dengan berkoar-koar di toa masjid gitu atau bagaimana? Bebas. Mau menyatakan pendapat. Kalau misalnya di masjid tentu harus ada aturan-aturan tertentu ya di tempat ibadah. Misalnya tidak berteriak-teriak. Tidak boleh berteriak di masjid. Oh, saya tidak mau misalnya makan MBG. Nah, itu nggak boleh. Harus dengan tata krama dan sopan santun. Misalnya bisa dengan perkumpulan, tapi ketika misalnya ada pejabat negara datang ke masjid, misalnya, kita menyampaikan pendapat secara sopan, ramah, dan mungkin dengan tata krama tertentu. Misalnya menyatakan pendapat secara halus, bagaimana kalau ini menyelesaikan bencana ini, bagaimana. Tidak boleh berteriak-teriak. Boleh saja di masjid, tapi dalam aturan tadi sebenarnya di masjid itu tidak boleh, kecuali apabila ada darurat. Ya. Kecuali misalnya ada darurat. Sering sekali untuk banjir sekarang pasti ngumpulnya semua di masjid. Rata-rata semuanya kumpul di masjid. TNI berarti kalian masuk ke apa? TNI itu Tentara Nasional Indonesia atau kepolisian atau yang lainnya. Mudah-mudahan cita-cita apapun cita-cita yang kalian cita-citakan insya Allah tercapai. Amin ya Allah. Dan sebagai warga negara juga harus mengabdi terhadap negara itu sesuai dengan profesi. Misalnya profesi sebagai dokter, ya, dokter, bukan dokter. Dokter itu berarti pelayanan kesehatan. Mengabdi sebagai guru, mungkin Bapak sebagai, maka harus mengajar. Kalau kalian murid atau siswa, sebagai siswa kewajibannya apa? Harus belajar. Dan begitu pun dengan profesi lain, ya, itu yang harus kalian camkan. Oke, anak-anak. Selain itu, kewajiban sebagai warga negara juga ada dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu hak kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat.
Misalnya kalian mau menyatakan pendapat terhadap negara atau pemerintah, atau disebut apa? Kritik ya, kritik terhadap pemerintah. Apakah boleh? Boleh. Nanti bagaimana caranya? Nah, kita lihat terlebih dahulu materi video berikut ya. Silakan. Kemerdekaan berpendapat di era keterbukaan informasi. Halo teman GC, pernahkah menyampaikan pendapat atau ide saat diskusi kelompok? Atau mungkin kalian pernah berkomentar di media sosial tentang kasus atau peristiwa yang baru terjadi? Kalau iya, berarti kalian sudah menikmati hak sebagai warga negara untuk bebas menyampaikan pendapat. Hak ini penting loh, karena kemerdekaan berpendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia. Apa itu kemerdekaan berpendapat? Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran secara lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemerdekaan berpendapat ini dijamin oleh hukum di negara kita loh, baik dalam Konstitusi UUD 1945 maupun undang-undang. Contohnya pada pasal 28E ayat 3 UUD 1945 berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Ada juga Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menjamin setiap orang untuk menyampaikan pendapatnya. Tapi, meskipun kebebasan berpendapat dijamin oleh undang-undang, bukan berarti kita bisa semaunya berpendapat ya. Apa yang harus kita perhatikan saat menyampaikan pendapat? Dalam menyampaikan pendapat, kita harus tetap menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, serta menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Artinya, ini perlu diperhatikan ya, bahwa batasan dalam menyatakan pendapat atau menyampaikan pendapat. Yang pertama yaitu harus menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain. Jangan sampai kalian melanggar hak-hak orang lain, ya, hak-hak orang lain. Misalnya, ketika kalian demonstrasi unjuk rasa gedung DPR misalnya, hak untuk orang lain misalnya bisa jalan di jalan raya itu tidak boleh dilanggar, ya. Atau misalnya merusak fasilitas umum, tidak boleh kan, karena itu hak orang lain untuk melihat kebersihan yang ada di daerah sekitar. Terus menghormati aturan-aturan moral, jangan sampai kasar, jangan sampai menghina, jangan sampai mengejek orang lain ya. Terus yang ketiga menaati hukum dan peraturan yang berlaku di daerah tersebut. Apabila misalnya ada yang harus diatur di daerah tersebut, maka kalian harus taat mentaati hukum itu dan menjaga kehormatan, keamanan dan ketertiban umum ya. Tadi tidak boleh berisik dengan suara bising yang terlalu keras atau bagaimana ya. Terus yang terakhir menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan. Jangan sampai dengan unjuk rasa atau melakukan menyatakan pendapat itu jadi memecah belah bangsa. Oke, kita lanjut. menyampaikan pendapat tidak boleh diikuti dengan ujaran kebencian, hasutan, provokasi, adu domba, caci maki, apalagi menyebarkan berita bohong atau hoax. Nah, ini yang paling penting juga ya. Bagaimana? Tidak boleh ada hoax, terus ujaran kebencian. Jangan sampai dengan kita menyatakan pendapat terhadap orang lain itu menyebabkan orang benci terhadap kita, atau kita menyebabkan orang lain benci terhadap orang itu.
Dan kita Dalam bentuk penyampaian pendapat, penyampaian pendapat dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Penyampaian pendapat secara lisan misalnya dalam bentuk pidato, wawancara, dialog, dan diskusi dalam sebuah rapat umum atau mimbar bebas, atau bisa juga dalam bentuk video yang diunggah ke media sosial. Oke, sebelum kita refleksi dan ke materi selanjutnya, kita ice breaking terlebih dahulu. Masih semangat? Masih. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat. Semangat. Nah, semangat. Oke, untuk meregangkan otot-otot yang masih kedon dan ada juga yang ngantuk ini, silakan kalian berdiri ke sebelah kiri kanan kalian. Regangkan otot dulu ya, dan urat-uratnya biar semangat. Ayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke atas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 4, tepuk 0. Nah, masih ada yang belum konsentrasi. Tepuk 3, tepuk 1, tepuk kosong. Oke, terima. Bentar. Masih semangat? Masih. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Sesudah kita mempelajari tadi hak dan kewajiban berpendapat, ada refleksi yang harus kalian kerjakan. Silakan jawab ini ya. Jawab pertanyaan ini ya. Silakan ditulis. Kelihatan? Dalam kemajuan teknologi dan pesatnya perkembangan media sosial, masyarakat ini dapat dengan mudah menyampaikan pendapat mereka melalui berbagai platform. Misalnya menulis opini di media online atau mengkritisi putusan pengadilan melalui video di media sosial. Bentuk penyampaian pendapat berdasarkan pernyataan tersebut adalah yang pertama A. Pawai, B. Demonstrasi, yang ketiga C. Mimbar, dan yang D. 2. Bunyi tersebut adalah pasal. Penyampaian pendapat berdasarkan pernyataan tersebut. Oke, kira-kira siapa yang bisa jawab? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kira-kira A. Pawai, B. Demonstrasi, yang ke C. Mimbar atau media massa? Kira-kira siapa yang bisa jawab? Oke, silakan Haidan. A, B, C atau D? D. Kenapa? Media massa? Karena di zaman pertanyaan itu ada pernyataan media sosial. Oke, pernyataan media sosial. Dan pawai, demonstrasi, mimbar bebas itu pernyataan pendapat melalui lisan, bukan tulis. Sedangkan di sini ada pernyataan menulis opini di media sosial. Oke, kita lihat yang kedua. Adalah Yang kedua, pertanyaan yang kedua. 2. Bunyi tersebut adalah pasal. Nah, di berbagai negara. 3. Pernyataan. 2. Bunyi tersebut. Di berbagai negara, kebebasan berpendapat adalah hak yang sangat penting. Misalnya di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak ini melalui berbagai pasal.
Salah satu pasal menyatakan pendapat bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Bunyi tersebut adalah pasal berapa? A 24 ayat 2, B 28 E ayat 3, C 30 ayat 3, dan D adalah pasal 27 ayat 1. Pernyataan yang benar. Kira-kira yang mana? 2. Pembukaan informasi publik ditunjukkan oleh nomor. Siapa yang bisa jawab? Oke, Nisa silakan. Jawabannya D. 28E ayat 3. Oke, sesuai materi yang sudah kita pelajari tadi ya. Tadi di awal pasal 28E ayat 3 itu berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Berserikat itu artinya berkumpul ya, berdiskusi untuk apapun itu ya. Masyarakat setiap ada masalah bisa berdiskusi atau misalnya menyelesaikan masalah. Oke, untuk sesi kedua kita akan dibagi menjadi 4 kelompok ya. Silakan dari pertama untuk menyebutkan angka. Silakan. Mohon maaf, salah. Belum nongnya. So kamu gambar. Kepintong dicolok. Apa itu metode nih? Stop kerjanya tidak ini apa sih? Mas, gimana? Kami akan menjelaskan mengenai kemerdekaan berpendapat berupa tulisan dengan media, poster, dan langsung. Akan melanjutkan oleh Seneta. Poster ini berjudulkan Stop Pelecehan Anak di bawah umur 16 tahun. Di sini bisa kita lihat bahwa ada seseorang yang ingin melecehkan seorang anak kecil di sini. Lalu dua orang ini tidak sengaja melihatnya dan langsung menyelamatkannya. Lalu di sini juga ada beberapa ancaman untuk seseorang yang suka melecehkan anak kecil. Jadi intinya adalah jangan ada pelecehan untuk anak di bawah 16 tahun. Sekian dan terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebagai kesimpulan tentang materi ini, jadi kita harus tahu bagaimana hak dan kewajiban sebagai warga negara kita di Indonesia. Di antaranya tadi itu hak itu apa? Sesuatu yang harus dimiliki atau didapatkan. Contohnya tadi hak pendidikan. Terus hak apa lagi? Kesehatan. Hak mendapatkan rumah yang. Dan ini yang penting mungkin ya, hak menyatakan pendapat di muka umum, baik lisan maupun tulis. Kalau kewajibannya sebagai warga negara harus taat pada aturan. Yang kedua, cinta tanah air. Apalagi mengabdi sesuai mau profesi apapun. Sebagai siswa harus belajar, sebagai TNI harus menjaga negara, sebagai polisi harus mengayomi masyarakat, dan lain-lain. Kalau dokter harus
pelayanan kesehatan. Terima kasih. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Alhamdulillah. Apa saja sesi pembelajaran apa saja yang menyenangkan menurut kalian? Tentang materi videonya Pak, Oke, kenapa? karena saya bisa tahu tentang hak menyatakan pendapat. Oke, terima kasih. Apalagi yang paling menyenangkan di sesi ini, pertemuan ini? Oke, kenapa menyenangkan? Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan post test. Post test nanti Bapak share ke grup kalian. Ada 5 pertanyaan yang harus dikerjakan dan nanti akan diperiksa di pertemuan selanjutnya sekalian dengan nilai. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.